Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Haikal Permana dari kelas 2 SMP. Di video ini saya akan menceritakan tentang sirah nabawiyah dari bagian ketika Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah sampai bagian turunnya wahyu pada umur 40. Kebiasaan kaum Quraisy adalah menitipkan dan menyusukan bayi-bayi mereka kepada wanita-wanita di daerah Badui pedalaman, agak fasih lisan Arabnya, dan terhindar dari penyakit yang biasanya tersebar di kota. Nabi Muhammad SAW dititipkan kepada seorang wanita bernama Halimah dari Bani Sa'ad. Keberadaan Nabi Muhammad di keluarga Halimah membawa keberkahan. Muhammad dirawat Halimah sampai umur 4 atau 5 tahun hingga terjadi peristiwa dibelahnya dada Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril. Kemudian hatinya dicuci dengan air Zam-Zam. Setelah terjadi peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril, maka Halimah khawatir, kemudian mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Nabi Muhammad pun diasuh ibunya sampai sekitar umur 6 tahun. Ibunya meninggal di daerah Abwa, antara Madinah dan Makkah, ketika perjalanan balik dari menziarahi kuburan suaminya, yakni bapaknya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah Fatimah meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad menginjak usia sekitar 8 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib mengasuh dan melindungi beliau dengan baik, bahkan sampai dewasa. Hampir sekitar 40 tahun terus dilindungi beliau. Abu Thalib mengajak Muhammad ke Syam ketika umurnya sekitar 12 tahun. Ketika hampir sampai di Syam, mereka bertemu dengan seorang rahib atau pendeta dikenal dengan Buhaira. Nama aslinya adalah Jarjisi. Rahib ini mengenali tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Dia menyarankan Abu Thalib untuk membawa kembali Muhammad muda ke Mekah karena khawatir akan gangguan orang-orang Yahudi di Syam. Pada akhirnya, Abu Thalib pun mengikuti saran tersebut. Ketika umur Nabi kisaran 15 tahun, terjadi perang Fijar, perang antara Quraisy bersama Kinanah melawan Aus Ailan. Disebut perang Fijar karena melanggar kehormatan daerah haram Mekah dan terjadi di bulan-bulan haram juga. Di pagi hari kemenangan ada di pihak Bani Aus, tetapi menginjak siang hari keadaan berbalik, kemenangan di pihak Kinanah. Di antara rentetan perang Fijar ini kemudian terjadi perjanjian Fudul. Pada perjanjian Fudul ini suku-suku Quraisy berkumpul dan sepakat untuk menolong siapa saja yang dizolimi di daerah haram Mekah, baik penduduk aslinya maupun kaum pendatang. Sekitar umur 25 tahun, Nabi Muhammad SAW ke Syam membawa dagangan Khadijah, seorang wanita terpandang dan kaya dari kaum Quraisy. Saat itu Khadijah berstatus janda dan umurnya sekitar 40 tahun. Banyak pemuka Quraisy yang ingin menikahinya tetapi ditolak. Nabi Muhammad kembali dari Syam dengan keuntungan yang cukup banyak. Maisarah, yakni budak yang menyertai Nabi Muhammad SAW ke Syam, mengabarkan tentang pribadi Muhammad yang sangat jujur dan amanah, maka hati Khadijah pun tertarik. Nabi Muhammad kemudian menikah dengan Khadijah dan beliau tidak menikahi wanita lain sampai wafatnya Khadijah. Seluruh anak Nabi Muhammad selain Ibrahim berasal dari Khadijah. Anak yang pertama Qasim, karena beliau berkunyah Abdul Qasim. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Seluruh putranya wafat di usia kecil, sedangkan putri-putrinya tumbuh dewasa kemudian masuk Islam, tetapi ditakdirkan meninggal mendahului beliau kecuali Fatimah yang mana meninggal 6 bulan setelah beliau wafat. Sekitar 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, kaum Quraisy melakukan perbaikan Ka'bah disebabkan sebelumnya Mekah diterjang banjir dan menyebabkan beberapa kerusakan Ka'bah. Suku-suku Quraisy pun bahu-membahu
membangun Ka'bah dan mereka bersepakat tidak memasukkan harta haram untuk membangun Ka'bah karena kedudukannya yang begitu mulia. Menjelang peletakan Hajar Aswad ke tempatnya, semua terjadi perselisihan. Perselisihan berlanjut hingga hampir di antara mereka saling menumpahkan darah karenanya. Kemudian mereka bersepakat untuk menjadikan orang yang pertama kali masuk pintu Masjidil Haram sebagai hakim atas perselisihan mereka. Allah menakdirkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang pertama kali masuk pintu Masjidil Haram. Mereka mengatakan, telah datang Al-Amin atau yang terpercaya. Maka kami pun ridho dia sebagai penengah atas perselisihan mereka. Nabi Muhammad pun membentangkan surbannya, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, kemudian meminta seluruh pemuka kaum Quraisy memegang ujung-ujungnya. Setelah dekat tempat peletakan, maka beliau sendiri yang mengangkat Hajar Aswadnya. Peristiwa penting menjelang umur 40 tahun kesempurnaan akal manusia di umur itu. Nabi Muhammad SAW ketika itu belum diangkat menjadi nabi, sering beruzlah atau menyendiri ke Gua Hiro yang terletak di Gunung Nur sekitar 2 mil dari Mekah. Hal ini beliau lakukan hampir sekitar 3 tahun. Beliau beruzlah memikirkan keadaan masyarakat Arab yang diliputi kejahiliahan atau kebodohan dan kesyirikan. Menjelang nubuwah, beliau mimpi melihat ufuk yang sangat terang dan hal ini terjadi selama hampir 6 bulan berturut-turut. Kemudian datanglah malaikat Jibril mewahyukan kepada beliau surat yang pertama kali turun dari Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dan seterusnya. Berdasarkan penelitian, turunnya wahyu ini terjadi pada hari Senin setelah berlalu 21 hari di bulan Ramadan di malam hari, bertepatan 10 Agustus 610 Masehi. Setelah turun wahyu yang pertama, Nabi Muhammad SAW ketakutan, kemudian balik ke rumah dan minta dikemuli Khadijah sampai hilang rasa takutnya. Setelah mereka menceritakan apa yang terjadi pada Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani, dia mengatakan bahwa itu adalah Namus atau Jibril yang dulu datang memberi wahyu pada Musa. Setelah berselang beberapa hari, kemudian turun wahyu kedua. Ketika Rasulullah sedang berjalan, kemudian terdengar suara dari langit. Beliau mengangkat kepala sehingga melihat dengan nyata malaikat yang beliau lihat di Gua Hiro sebelumnya, yaitu Jibril. Beliau pun pulang, kemudian minta diselimuti oleh keluarganya. Lalu turunlah surat Al-Muddatsir. Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah. Lalu beri peringatan dan seterusnya. Dengan demikian, jelas bagi beliau bahwa beliau mengembang amanah baru yang agung, yaitu amanah kenabian dan kerasulan. Beliau diperintahkan untuk menyampaikan risalah dari Tuhan semesta alam untuk manusia seluruhnya. Dan mungkin itu aja yang dapat saya ceritakan dari Sirah Nabawiyah ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.